Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. An Abi Khilabah an Qabisah bin Du'aib an Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu fa sayyaha nasun min ahlihi fa qala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. Jamaah yang mulia, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang orang yang sakaratul maut dan orang yang mengakhiri kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah dan membawa iman yang sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka malam hari ini kita akan bahas pertama sekali tentang orang yang telah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Khilabah dari Qabisah bin Du'aib dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Salamah. Sementara itu Abu Salamah telah mengangkat matanya. Orang yang meninggal dunia itu, matanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengikuti arah ruhnya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, maka malaikat itu tadi membawa ruh dia. Kemana ruh itu pergi, maka mata akan mengikutinya. Setiap orang yang meninggal dunia, maka matanya dia akan terbuka, melihat ruhnya kemana. Keadaan itu juga terjadi kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata Abu Salamah. Setelah Rasulullah memejamkan mata Abu Salamah, maka tahulah keluarganya bahwa Abu Salamah telah meninggal dunia. Ada yang menjerit, ada yang menangis. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kita ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa selain untuk kebaikan diri kita sendiri. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika jenazah itu keluar dari jasad seseorang, maka malaikat itu akan mengamini doa setiap orang yang berdoa setelah itu. Di sekitar itu tuh malaikat senantiasa mengamini doanya. Maka Nabi memerintahkan agar untuk berdoa kepada doa kebaikan. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdi wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu rabbal alamin. Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doa juga
digunakan oleh sebahagian para ulama untuk menutup mata jenazah. Jadi ketika kita melihat satu orang itu selesai sakaratul maut, dia sudah dipastikan meninggal dunia, maka kita tutup matanya sambil berdoa, Allahumma ghfir. Siapa namanya jenazah itu? Kalau tadi Abu Salamah, ya Allahumma ghfir li Abi Salamah. Kalau sekarang bukan kita doanya Allahumma ghfir li Abi Salamah, tapi doanya Allahumma ghfir li fulan bin fulan. Siapa namanya disebutkan. Terus diteruskan doa itu, Allahumma ghfir li fulan warfa' darajatahu. Ya kalau dia laki-laki, kalau perempuan warfa' darajataha fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kalau bahasa kitanya itu, ya Allah, ampunilah si fulan bin si fulan, sambil menutup matanya. Kalaupun sudah tertutup matanya, maka ketika kita berada di jenazah itu, di sekitar jenazah itu kita berdoa, ya Allah, ampunilah si fulan, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang berada dalam petunjuk Engkau, ya Allah. Gantilah bagi keluarga yang ditinggalkannya itu dengan yang lebih baik lagi. Ampuni kami dan ampuni juga dia, ya Allah. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Jadi maksud doa itu tadi seperti itu. Ya Allah, ampunilah saudara aku ini, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang berada dalam petunjuk-Mu, ya Allah. Gantilah bagi keluarganya dengan yang lebih baik daripadanya. Ampuni kami dan dia, ya Allah. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Maksud doanya itu. Kalau bahasa Arab mungkin payah ya, bahasa kitanya seperti itulah. Sama juga umpamanya ada orang yang ketika datang menziarahi orang yang meninggal dunia, ketika kita datang berada di sekitar jenazah itu, doakan itulah dia. Ya Allah, ampunilah si fulan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menutup mata. Kemudian kalau sudah semuanya oke, dan sudah dipastikan juga oleh dokter ataupun kita semua sudah meyakini bahwa dia telah meninggal dunia, sebab ada dalam hadis itu dua orang ahli ibadah, ketika satu ini sedang menghadapi sakaratul maut, ahli ibadah yang satu lagi berada di sebelahnya. Dia tengok macam dah mati, maka ditutup matanya. Padahal dia ini belum mati. Sudah ditutup, baru kemudian tidak lama meninggal dunia. Selesai dikebumikan, malam harinya ahli ibadah yang menutup matanya tadi bermimpi, ketemu lagi. Kamu tahu enggak, yang lebih sakit dari sakaratul maut itu adalah menutup mata seseorang yang belum mati. Tadi kamu telah menutup mata aku sebelum aku mati. Sakitnya itu lebih sakit daripada sakaratul maut. Maksudnya bukan sakit pada badan dia. Kalau sakit sakaratul maut itu sakit pada badannya. Mengapa kok ahli ibadah ini menganggap sakitnya itu lebih daripada sakitnya sakaratul maut? Karena matanya itu sedang melihat surga. Orang yang beriman itu dia sebelum mati sudah melihat tempat kediamannya di surga mana dia tinggalnya. Ketika dia nengok-nengok itu, dia anggapnya mata yang nengok ke atas itu sudah mati. Ditutupnya dengan kawannya tuh. Sakitnya tuh pada perasaan dia tengah sedap-sedap ditutup mata dia, sementara dia nak melawan dah tak terdayo lagi dah. Nah, itu yang membuat sakit hati dia. Makanya kita harus pastikan dulu betul-betul dia tuh tidak gitu. Kalau udah betul-betul baru dipejamkan mata. Kalau dipejamkan masih telik lagi, usah pula kita takut, berarti dia ini belum mati, dia aja dia nengok dulu ya. Gara-gara itu pula alamak hidup lagi, bukan.